Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Dewi Nurul, analis sumber daya manusia aparatur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya akan memperagakan pelayanan kepegawaian, yaitu 1. Peragaan prosedur kenaikan pangkat pilihan kepada pegawai. 2. Peragaan peluang promosi bagi pegawai pada jabatan pelaksana. 3. Peragaan hak dan mekanisme tunjangan, fasilitas, serta mekanisme konsekuensi keterkaitan dengan jabatan. 4. Peragaan cuti pegawai. Dan yang terakhir, peragaan jenis perilaku korupsi dan risiko dalam menjalankan tugas ASN. Selamat menyaksikan. Kok beneran lain hari di dunia? Kemana we? Kumaha? Tadi teh Alin nanyain ke Abi teh terkait pangkat pilihan. Kumahanya? Oh, pangkat pilihan mah. Aku atuh. Oh, tuh. Ada Desi. Sekali coba ke Bu Desi. Bu, sebentar Bu ada punya. Ya, masih tuh. Biasa sih ini baru beres. Rapat beres. Ini pangkat pilihan. Oh, tapi sebentar aja. Ini sebentar. Bentar lagi tuh mau pulang. Coba dulu. Tadi teh kebenaran Bu ada yang nanyain kamu teh tentang pangkat pilihan. Aku belum paham. Pangkat pilihan itu kan ada 3 ya. Untuk struktural, fungsional, sama PKP. Nah, ini yang mana? Aku tadi teh nanya sih lupa Bu. Sama aku dia rusuhnya. Cobain Bu, 3-3-nya aja lah dijelasin Bu. Oh iya, kalau buat yang struktural persyaratannya yaitu minimal menjabat dalam jabatan yang dimiliki itu udah 1 tahun. Terus yang kedua, tidak menjalani hukuman disiplin. Terus udah gitu SKP-nya 2 tahun terakhir harus baik ya. Terus melampirkan dokumen yang seperti SK terakhir, jabatan terakhir, SK pelantikan, berita acara. Nah itu harus ada. Itu harus lengkap Bu yang berita acara kayak gitu, soalnya kadang kalau struktural kan berita acaranya kayak nggak ada atau misalkan nggak nyimpen gitu, gimana kalau gitu? Ya harusnya mah dilengkapi kan, itu buat persyaratan kenaikan pangkat. Berarti wajib ya itu ya. Kalau misalnya nggak ada nanti berarti tidak memenuhi syarat. Terus harus ada ini sertifikat untuk PIM 3 atau ujian dinas tingkat 2, kecuali yang kalau udah S2 gitu. Nah, kalau buat yang fungsional bedanya itu harus ada PAK ya, angka kredit gitu, harus ada itu yang tapi yang udah dikonversi. Terus ada lagi yang ini mengikuti ujian lolos kompetensi kalau buat yang ditinjau, misalnya kayak dari ahli pertama ke ahli muda kayak gitu. Jadi itu harus Oh, jadi nggak bisa langsung ikut naik pangkat Bu? Yang mana yang kalau yang fungsional tadi harus ikut uji kom dulu gitu? Iya, harus uji kom dulu sekarang. Oh, berarti ngurusin dulu ke uji kom fungsional untuk naik jenjang, baru ngurusin ke pangkatnya. Iya, karena kan itu ada lulus uji komnya itu harus ada persyaratan kayak gitu. Terus ada lagi? Kalau misalkan tadi kan harus yang struktural kan harus dalam jabatan 1 tahun ya. Kalau kurang sebulan itu boleh nggak Bu? Saya cuma 11 bulan. Tetap nggak boleh. Harus 1 tahun. Kalau gitu. Nanti aku sampein Bu sama teman aku. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa tinggal kasih tahu aja. Terus kalau misalnya siapa aja nanti didata. Kalau misalnya yang mau naik pangkat nanti dia dicek juga di siap jabarnya persyaratannya udah lengkap apa belum gitu. Terus udah memenuhi apa belum gitu. Nanti aku Bu lah ya. Kalau misalkan aku lupa. Pokoknya tadi ada 2 ya Bu ya, struktural sama fungsional aja ya. Oke Bu, Bu mangga Bu di sini mau lanjut pulang. Saya mau pulang Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam. Udah enak. Bu, Iya. aku tuh mau nanya, Bisa dibantu. ini apa kan aku tuh sekarang jabatannya pakai administrasi sama pelaksana ya Bu ya. Iya. Terus aku udah nyoba kuliah itu di satu, udah lulus. Ada nggak sih Bu peluang promosi gitu Bu buat aku? Oh, ada Bu. Di situ ada beberapa pilihan ya. Ada jabatan fungsional, struktural atau pelaksana.
Nah kalau misalnya untuk karena ibu kan ini S1 ya, Iya itu udah lulus atau masih? udah lulus Bu. Nah, Udah lulus. nah kalau udah lulus itu harusnya ibu tuh ikut penyelesaian ijazah dulu. Jadi biasanya di sini di September ada ya aplikasi Dilan. Nah ibu di situ masukin data-data ibu dulu seperti ijazah, transkrip segala macam ada di situ ya untuk syarat-syarat penyelesaian ijazah. Nah kalau penyelesaian ijazah ibu udah diterima, jadi nanti kan ibu golongannya apa? Saya golongannya kedua cek. Oh kalau baca berarti kan langsung ya jadi penyelesaian ijazah langsung berikut gelarnya juga kan dimasukin. Nah, nanti setelah itu ibu kalau udah diterima ya itunya yang penyelesaian ijazahnya, ibu bisa mengikuti seleksi fit and proper test ya itu untuk kenaikan kelas jabatan. Nah ibu kan sekarang ada di kelas jabatan kelas 5 ya untuk pengadministrasi. Nah itu berjenjang Bu untuk kenaikannya. Jadi dari kelas 6 dulu nggak bisa langsung ke kelas 7 walaupun ibu sekarang kan udah S1 ya. Ya walaupun udah S1 nggak bisa ke kelas Nggak 7 bisa, ya. jadi sekarang berjenjang ke kelas 6 dulu. Nanti kalau sudah ke kelas 6 ibu mengikuti seleksi lagi, nanti baru bisa ke kelas 7. Itu juga untuk prosedurnya nanti ibu bisa mengajukan untuk mengikuti seleksi itu. Nanti biasanya suka ada informasi dari BKD di saat dibuka seleksi itu, ibu bisa ikut data. Nanti kita membuat surat ke BKD untuk pengusulannya. Nah ibu tinggal mengikuti seleksi. Nanti dari BKD apakah ibu ini udah cocok belum nih untuk naik jenjang naik jabat ya jenjang ya jadi pelaksana ya untuk naik kelas lah gitu. Kalau misalnya udah lulus, nanti ibu berarti tinggal nunggu aja itu kelas jabatannya berarti naik ya sesuai dengan informasi yang ada yang di peta jabatan di tempat ibu kerja ini gitu. Kan kalau untuk formasinya itu kan biasanya sudah ada ya Bu, udah dilihat ini yang kosong kelas jabatan berapa aja, nanti dilihat dari pendidikan ibu. Kalau misalnya memang udah sesuai udah bisa diisi, jadi kita mah tinggal nunggu dari BKD aja, ikut seleksi tinggal ikut aja gitu, mau mengikuti itu aja. Lalu Bu kalau misalkan kan saya tahu udah lulus ya Bu ya, tapi ijazahnya belum keluar, apa itu bisa ikut mengajukan ke yang tadi Ibu bilang di aplikasi Dilan itu? Oh nggak bisa, soalnya itu nantinya dikunci Bu, tidak akan bisa tersimpan, tidak akan bisa diverifikasi sama BKD-nya. Kalau misalnya karena di situ ada isian transkrip nilai, ijazah, dan SK dan yang lain-lainnya, di situ ibu bisa dilihat gitu. Nah ibu juga bisa ada peluang gabung Bu. Kok bisa? Karena kan saya udah kelas 5. Kalau nanti udah udah diakui ibunya itu ya untuk penyelesaian jasanya, nanti ibu bisa mengikuti gabung juga bisa Bu. Jadi ibu minatnya kemana gitu, karena kalau untuk Japung ini ibu nanti mengikuti uji kom, nanti biasanya BKD ngasih informasi ya apa aja sih jabatan-jabatan fungsional yang akan diujikan gitu. Nanti ibu bisa mengikuti maunya ibu cocoknya kemana. Nah nanti ibu ikut uji kom di situ, persyaratan nanti diinformasikan misalnya sama BKD gitu. Kalau gitu Bu kan tadi Ibu bilang kalau formasinya tergantung ya Bu ya, kalau misalkan untuk naik ke kelas jabatannya lebih tinggi. Saya mau minta di informasi ini Bu ya, nanti kalau misalkan ada yang kelas 6, karena kan saya baru ke kelas 5 ya Bu ya. Saya mau diinformasikan dari Ibu misalkan kalau ada formasi yang kosong kelas 6 saya mau ikut. Oh iya, nanti kalau misalnya pas kebetulan BKD membuka seleksi itu ya, testing proper test, nanti saya informasikan sama ibu, dan itu juga mungkin harus nunggu itu dulu Bu, penyelesaian ijazah kayaknya. Ijazahnya dulu ya Bu ya, berarti Iya. saya benerin ijazah dulu. Kan baru- ibu udah lulus kan Iya. ibu tadi udah lulus S1, berarti kan ijazah udah ada, ibu sekarang sebenarnya tinggal ikut ini aja penyelesaian ijazah dulu, jadi supaya bisa diakui, bisa ikut ujian kayak gitu atau naik kelas gitu Bu. Jadi kalau
gitu mah kirain saya teh kalau misalnya udah lulus udah langsung boleh gitu. Jadi bisa langsung naik. Iya, bisa langsung naik aja. Untuk sekarang ada itu Penting dulu, ada sekolah seleksi dulu. dulu. Sekarang ada seleksi dulu dari BKD gitu Bu. Kalau gitu nanti saya minta di info aja ya Bu ya kalau misalkan udah ada ibu lagi dari BPD-nya. Iya iya. Makasih ya Bu ya. Nanti saya kabarin ya Bu ya. Iya Bu, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Desa dari desa aja. Ada yang minta tolong boleh. Ada di PP nomor 11 tahun 2024 itu terkait yang P3K. Kalau untuk PNS itu ada di PP nomor 5 tahun 2024. Nah, untuk P3K ini secara periode sama ya 2 tahun sekali. Tapi yang membedakannya itu adalah kinerja, ada evaluasi kinerja. Kinerjanya itu harus bernilai baik minimal ya. Kan kalau untuk PNS itu Iya, buat persyaratan. oh ini level yang itu ya. Sebenarnya untuk persyaratannya ibu udah bisa jawab. Sebagian sih soalnya saya kan nggak tahu persyaratannya apa aja gitu Bu. Jadi masih bingung makanya mau nanya ke ibu persyaratannya apa aja gitu. Ini ya untuk persyaratan KJB sendiri ya yang pertama bisa kerja ya, tentunya bisa kerjanya sudah 2 tahun. Terus kedua dia sedang melakukan disiplin. Yang ketiga bernilai baik. Terus yang keempat dia sedang melakukan negara. Terus ini untuk misalnya kan udah ada di Instagram, mereka upload di awal. Sekali seleksi dulu gitu. Sama saya lihat SKP-nya juga ya, nilainya baik atau gimana. Nah, kalau misalnya nilainya tidak baik, masih cukup, berarti itu ada penundaan Bu. Oh gitu. Penundaan gitu. Jadi tunda gitu. Ya ditunda jadi tahun berikutnya gitu baru bisa diajukan sampai nilai tersebut baik gitu. Kirain nggak usah nunggu gitu, kan bisa diperbaiki gimana misalkan harus nunggu tetap kan harus nunggu. Bisa udah Berarti kan kalau misalkan setelah persyaratan seperti ini, berarti saya tinggal tunggu aja mungkin ya. Oh, iya. Proses KTP-nya misalkan udah nilai udah bagus, misalkan segala sesuatunya udah gitu. Tapi saya tinggal nunggu proses KTP-nya aja dan ya, kemudian ya, jadi saya tinggal aja untuk memilahkan sesuai dengan karena kan berbeda gitu ya untuk nominalnya. Terus udah itu nanti saya paling buat di TTE kan kalau sudah di TTE paling nanti
kasih Bu ya untuk informasinya. Saya jadi ngerti gitu sekarang. Nah, saya kan nggak tahu gitu gimana pada dia soalnya nggak dapet ya. Takut nggak dapet kan soalnya baru pertama ya gitu kan saya juga. Udah boleh Bu. Boleh ya. Nggak ada jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hani. Bu Desi, saya tadi ke ruangan, katanya Ibu lagi rapat, lagi di sini ya rapat ya. Iya baru beres, baru ke ruangan. Iya. Iya. Gimana Bu? Ini Bu, Ada yang bisa saya teh dibantu? dari kemarin sih rencana mau ke kepegawaian, tapi ya begitulah sibuk kesana kemari. Ini Bu, saya teh mau nanya terkait cuti. Tapi saya mau nanya dulu, biasanya Bu kalau untuk kayak cuti pernikahan gitu, masuknya ke cuti tahunan, apa ada yang cuti yang lain? Oh, berdasarkan Perka BKN nomor 24 tahun 2017 ya. Ya, Jenis-jenis cuti itu diantaranya ada cuti tahunan, ya. cuti besar, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, cuti alasan penting dan cuti sakit. Nah, saya nanya dulu sama ibu, ibu cuti pernikahan itu kira-kira berapa lama mau cutinya? Nah, justru saya kesini balik lagi bertanya ke Ibu. Ya. Misalnya, kalau saya ambil cuti, kan tadi cuti alasan penting ya? Iya, ada cuti alasan penting. Itu biasanya dikasih berapa hari kalau untuk cuti alasan penting pernikahan? Nah, kalau untuk cuti alasan penting itu jatahnya ada 30 hari Bu, atau 1 bulan itu paling lama ya. Nah, sedangkan untuk cuti tahunan itu kan ada 12 hari kerja tuh dalam 1 tahun. Iya. Nah, jadi kalau ibu untuk cuti pernikahan maunya berapa hari dulu? Makanya saya nanya ke ibu, kalau misalnya 12 hari cutinya pakai cuti tahunan kan habis. Oh iya. Jadi saya sarankan cuti alasan penting aja, itu kan bisa lebih lama dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Oh, jadi tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Ya. Nah, misalnya Bu, taruhlah saya seminggu ya, seminggu. Nah, seminggu itu apakah kewajiban saya atau hak saya, misalnya hak saya, apakah saya mendapatkan TPP full, terus apakah selama saya cuti alasan penting mengisi TRK nggak kewajiban saya? Nah, kalau saya sedang cuti ya Bu ya, untuk TRK untuk aktivitas ibu tidak bisa mengisi. Ya. Untuk absensi juga sama, tidak perlu. Oh. Jadi untuk perhitungan kinerja itu diperhitungkan selama masa hari kerja. Oh, Kita gitu. ya selama kita aktif kerja, untuk cuti tidak diperhitungkan. Seperti itu. Jadi tetaplah kesannya utuh sesuai dengan penilaian hari yang ibu Aktivitas itu ya. itu, ya begitu. Oh, berarti tetap dapat gitu. Ya, tetap dapat seperti biasa. Nah, misalnya gini Bu, kalau cuti alasan penting, oh iya tadi kan kita tidak kimob ya, Ya, Ah, tidak usah absen. tidak kimob. Nah, kalau untuk cuti alasan penting itu Bu, formulirnya gimana? Apakah saya nanti minta ke Ibu? Nah, prosesnya Bu, nanti formulirnya diisinya bisa tulis tangan enggak? Terus di TTE apa di tanda tangan basah? Oh gini ya Bu ya, untuk prosedur untuk pengajuan cutinya, nah Ibu membuat form atau permohonan cuti. Nah itu caranya seperti biasa aja, diketik terus Ya. di TTE ya, untuk sekarang kan udah ada TTE. Oh, Nah iya, jadi TTE. ditandatangan secara TTE. Nah jadi Ibu biasa buatkan, Ya. setelah di TTE nanti Ibu bisa kirim ke saya. Ya. Nanti saya ajukan di Kimob. Ya. Menunggu persetujuan atasan. Nah, apabila udah disetujui, nanti ibu tinggal nunggu aja, nanti ibu tanggal berapa cutinya. Nah, nanti pas tanggal itu ibu lihat di Kimob itu udah tulisannya tuh udah Anda sedang cuti gitu. Jadi Ya. kita tidak usah absen seperti itu, Bu. Nah, untuk penandatanganan itu sendiri, berarti nanti di formulir cutinya saya, Ya, terus atasan langsung. ya, kepala biro. Oh langsung kepala biro. Ya, atasan langsung misalnya kita sama kabag dulu ya. Iya, Nah, iya. setelah kabag kepala biro. Jadi ada 3 yang menandatangani, yang bersangkutan, atasan langsung baru kepala bironya. Oh, Itu gitu. JPT-nya. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Memang rencananya kapan, Bu, mengajukan cutinya? Nah, untuk pengajuan cutinya ya Bu,
kalau untuk pengajuan cuti misalnya saya tanggal 7 September. Nah, itu berapa hari dari tanggal 7 untuk mengajukan cutinya? Kalau bisa seminggu sebelumnya ya Bu ya, supaya ada jeda waktu untuk nanti kan kita menunggu foto dari atasan, terus menunggu gitu. TTE gitu. Oh, iya. Jadi supaya tidak mepet lah kasarnya. Iya. Jadi pas Ibu tanggal tersebut mengajukan cuti itu sudah cuti gitu di absensinya. Oh gitu. Kan kalau begini mas saya jadi mengerti gitu prosesnya, dari mana dulu harus gimana. Takutnya gini, saya takut kalau ambil cuti tahunan takutnya nanti kan mengurangi kalau saya ada keperluan apa gitu. Sedangkan kalau untuk pernikahan sendiri kan ada cuti alasan penting ya Bu ya. Iya, soalnya kan pasti lama biasanya Bu ya, kan persiapan Iya. dulu kita persiapan Iya. setelahnya gitu kan. Iya. Jadi lebih baik saya sarankan ambil cuti alasan penting aja. Oh gitu. Ya tuh Bu, kalau begitu berarti saya udah jelas. Mungkin nanti saya minta formnya Ya, bisa boleh. di WA aja ya Bu Ya ya. nanti filenya saya kirim aja. Berarti Bu nanti misalnya kalau udah di TTE, Ya. apa di TTE-nya dikirimnya ke Ibu melalui Sidebar atau biasa di print out nanti saya kasihin ke Ibu? Bisa lewat Sidebar bisa. Oh, gitu. Soalnya kan nanti saya masukkan ke aplikasi juga dalam bentuk PDF, jadi bisa lebih mudah. Oh gitu. Oh iya, terus siap kalau gitu. Ya Bu, saya udah nggak lama, cuma segitu aja keperluan Ya, saya. wilujeng aja Bu ya yang Iya. sesuai mudah-mudahan lancar. Iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Mangga. Wilujeng. Apakah itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau penyelewengan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa saja yang termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 antara lain yaitu 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap menyuap yaitu memberi atau menerima suap baik berupa uang atau berupa barang. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. 4. Pemerasan yaitu tindakan meminta uang atau barang secara paksa atau intimidasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan pengadaan di mana N atau penyelenggara negara yang seharusnya mengawasi atau mengurus tetapi dia secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam pengadaan tersebut. 7. Gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau imbalan karena jabatan. Resiko atau dampak korupsi diantaranya yaitu 1. Dapat merugikan keuangan negara. 2. Kerugian terhadap masyarakat yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. 3. Merusak citra ASN atau penurunan kepercayaan masyarakat kepada ASN. Selain itu, resiko bagi ASN karena korupsi merupakan suatu pelanggaran disiplin dapat menyebabkan pemberhentian secara tidak hormat berupa pemecatan atau hukuman penjara. Kita selaku ASN wajib menanamkan nilai anti korupsi sebagai wujud pelaksanaan kampanye anti korupsi dalam rutinitas pekerjaan. Adapun penerapan anti korupsi yang dilaksanakan oleh ASN dengan berdasar pada nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Bersikap jujur dalam arti sesuai keadaan, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangkan. 2. Peduli didasari dengan rasa simpati dan empati di lingkungan kerja. 3. Mandiri atau tidak bertanggung pada yang bukan semestinya. 4. Disiplin dalam bekerja. 5. Bertanggung jawab sehingga mampu memegang amanah. 6. Kerja keras tanpa mengharapkan pemberian orang lain. 7. Sederhana atau tidak bermewah-mewahan. 8. Berani mengatakan yang tidak benar. 9. Hadir atau tidak membeda-bedakan dalam pelayanan publik. Dan saya mengajak pada teman-teman ASN, marilah kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan katakan tidak untuk korupsi. Demikian peragaan layanan kepegawaian
kepegawaian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.